Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah wa ba'da. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki alam semesta beserta isinya, yang mengatur kehidupan manusia mulai kelahiran, kehidupan hingga kematian, yang memberikan kenikmatan manusia sesuai dengan kadar yang Allah berikan, dan itu tentunya sesuai dengan kebutuhan hambanya. Sholawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diakui oleh beliau sebagai umatnya karena kita konsisten, kita istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnahnya tanpa mengurangi sedikit pun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu efek fisik yang sangat terasa di dalam bulan puasa ini adalah lapar. Banyak orang yang merasa bermalas-malasan, merasa tidak punya energi ketika di siang hari, sehingga banyak yang menunda pekerjaan atau mengelak bila diperintah. Misalnya seorang ibu meminta kepada anaknya untuk melakukan sesuatu, maka anaknya bilang, "Ya bun, nanti malam saja, aku sekarang tidak punya tenaga." Atau dengan dalih apapun bahwa ketika siang hari tidak bisa melaksanakan aktivitas. Namun apa yang terjadi ketika waktu berbuka sudah usai dan diminta oleh orang tuanya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan itu, maka alasannya berganti menjadi, nanti sajalah, terlalu kenyang aku ibu, dan lain sebagainya. Maka hidup ini menjadi sulit ketika kita menganggapnya sulit dan kita selalu mencari alasan untuk sulit itu. Hidup ini memang susah kalau kita menganggapnya susah dan kita senantiasa mencari alasan tentang kesusahan itu. Karenanya di dalam hidup ini ternyata tenaga itu tidak saja berasal dari makan dan minum, tetapi tenaga itu akan bisa berfungsi manakala ada gairah, ada semangat untuk melakukan sesuatu. Ketika seorang ingin melakukan sesuatu, tidak peduli apakah dia memiliki energi yang cukup atau tidak, tetapi yang dibutuhkan adalah semangat atau kemauan untuk melakukan sesuatu. Sehingga seseorang yang mempunyai kemauan yang kuat, mempunyai tekad yang kuat, akan senantiasa berusaha untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita membiarkan jiwa kita terlena dengan apa yang diinginkan oleh nafsu kita, maka semakin jauh kelana jiwa kita, maka akan semakin jauh jaraknya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya bahwa jiwa-jiwa yang kita biarkan liar akan cenderung untuk mengajak pemiliknya melaksanakan maksiat, melaksanakan keburukan, melaksanakan kejahatan, sehingga membuat pemilik jiwa itu menjadi resah, gelisah, dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jiwa ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam salah satu suratnya, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa
la amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Maka aku senantiasa tidak bisa mengendalikan nafsuku dan aku selalu salah. Karena apa? Karena sesungguhnya nafsu itu cenderung untuk melakukan kejahatan atau kesalahan, kecuali nafsu yang dibimbing atau yang dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya menjadi jiwa-jiwa yang dikasihi oleh Allah diperlukan infus yang cukup. Sebagaimana ketika kita sakit, sekian banyak makanan tidak bisa menolong kita, obat-obatan tidak lagi mampu memberikan asupan gizi, maka dilakukanlah dengan cara infus. Maka jiwa juga perlu diinfus akan memiliki energi, memiliki semangat untuk menjadi yang terbaik. Oleh karena itu, agar jiwa kita ini menjadi jiwa yang dibimbing, jiwa yang dikasihi oleh Allah, setidaknya ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsi istighfar bagi jiwa adalah membersihkan noda kotoran-kotoran yang berasal dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Kesalahan dan dosa yang dilakukan ini manakala masih menyelimuti jiwa seseorang, maka akan menjadi karang dan berkarak sehingga sulit untuk dibersihkan. Maka untuk membersihkan noda di dalam jiwa ini adalah dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika seseorang jiwanya sudah bersih dan ingin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mencari orang-orang yang baik, mencari orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, dan Allah senang dengan itu. Sehingga dengan kebaikan itulah seseorang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bila jiwa kita ini tidak kita isi, tidak kita beri asupan yang baik, maka akan senantiasa dikalahkan oleh keadaan. Dan jiwa ini senantiasa mengalahkan dengan akal sehat kita. Coba kita perhatikan, ketika kita ada di jalanan dan kita dalam keadaan tergesa-gesa, dan di depan kendaraan kita ada pengendara yang dengan tenangnya, kalem, dan sudah ada di rute. Tetapi karena kendaraan kita tidak mampu mendahului karena jarak yang begitu sempitnya, maka kita bergumam dan menghardik dalam hati kita pengendara itu. Padahal pengendara itu sudah melakukan hal yang benar, kita yang salah. Begitu juga ketika kita ada di antrian, yang kita sudah lama mengantri dan begitu jauh kita antriannya, namun tiba-tiba kita sudah ada di tengah dan hampir sedikit giliran kita, ada orang tua datang dan kemudian dia tidak tahu harus kemana, lalu dia menyelinap ke dalam barisan itu, lalu mendapatkan giliran yang terdepan. Maka kita senantiasa membuat hati kita kadang kacau, padahal semestinya kita harus menghormati, mengasihi orang-orang tua, sehingga layaklah orang tua itu mendapat giliran yang utama. Begitu juga hal yang sebaliknya, apabila di dalam antrian itu ada seorang anak-anak, kadang-kadang anak-anak itu sudah mendekati antrian, tapi senantiasa karena kepandaian orang-orang dewasa untuk memberikan penegasan kepada si penjual, lalu dia minta didahulukan, dan anak-anak itu diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Akal sehat kita senantiasa dikalahkan dengan nafsu kita. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung
dari infus yang kita berikan kepada jiwa kita. Manakala infus itu tidak mencukupi dari energi yang dibutuhkan, maka akan menjadikan jiwa kita ini tidak bisa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling akhir, bahwa kita tegaskan nafsu atau jiwa ini sebagai di dalam Al-Quran yang telah tersebut di atas cenderung kepada kejahatan. Ibaratnya nafsu adalah strum, maka strum itu bisa dihantarkan melalui kabel untuk mendapatkan, menghasilkan sebuah energi, baik itu untuk lampu, untuk energi listrik yang lainnya seperti setrika, las, dan lain sebagainya. Namun itu akan menjadi bahaya bila kabel itu terbuka atau tidak terbungkus, yang berakibat akan menyetrum kepada orang-orang yang ada di sekitarnya atau hewan dan lain sebagainya. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bulan Ramadan ini Allah memberikan kesempatan kita untuk membersihkan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita, untuk membersihkan jiwa kita agar kita akan terbebas dari belenggu nafsu yang menjarakan dan nafsu yang akan menggelincirkan kita ke dalam perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan dengan apa yang kita lakukan, sehingga kita akan menjadi hamba yang dirindukan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.